Nama saya Esther Wanimbo. Saya tinggal di Karubaga, Kabupaten Tolikara, kampung kecil Mamit. Saya mau cerita tentang pengalaman saya. Saya sekolah di SD YPPG Mamit. SD kelas 1 sampai kelas 5, saya belum bisa baca. Sampai SD kelas 6 baru saya tahu membaca. Kenapa dan mengapa? Karena saya belum merasakan pembangunan yang sebenarnya. Saya hidup ada di balik gunung. Setelah tamat SD, saya masuk SMP di distrik Karubaga. Sekarang disebut Kabupaten Tolikara. Daerah yang jauh, kami berjalan kaki, naik gunung, turun lembah, melewati gunung, melewati kali, berjam-jam. Dari jam 6 pagi, kami keluar, tiba jam 7 malam di Karubaga. Karena pembangunan belum sampai di sana. Setelah saya tamat SMP, selesai SMA, dan kuliah di Manado dan kembali. Pada saat itu, saya pulang dan saya gelisah. Saya membuat apa? Untuk daerah saya, untuk negeri saya. Untuk tanah saya. Saya harus membuat sesuatu. Dan pada saat itu, saya bertanya-tanya dalam hati saya. Dan saya bertanya terus kepada Tuhan. Dan saya bertanya kepada mama saya, Mama, saya mau ingin belajar kembali. Waktu saya kecil, mama kasih belajar saya noken dari kulit kayu. Dan sementara ini saya sudah lupa, jadi mama kembali kasih ajar saya. Supaya saya kembangkan itu, budaya itu. Dengan penuh sukacita, mama saya kasih belajar cara bikin noken dari kulit kayu. Semakin hari berkembang dengan noken itu, usaha, dan saya membuka kios kecil dari hasil noken itu. Dan pada saat itu juga, mama-mama saya, mama-mama Papua yang ada di balik gunung, mereka bawa titip noken mereka untuk jual. Dan saya sangat mengerti kehidupan mama-mama saya. Ada yang janda, ada yang ditinggalkan oleh suami. Saya berkomitmen, harus saya membuat sesuatu untuk mama-mama saya. Dan saya mengambil keputusan, saya mengajar mama-mama saya. Mengajar membaca, mengajar menulis, menghitung. Dan di tengah-tengah itu juga saya jadi guru untuk mama-mama saya. Dan semakin hari, mama-mama saya, mereka tahu membaca dan menulis. Dan mereka bisa belajar firman Tuhan, kebenaran. Dan mereka bisa menghitung uang masuk, uang keluar. Noken itu unik untuk kami perempuan Pegunungan Tengah. Sekarang ini anak-anak muda, mereka lupa bikin noken dari kulit kayu ini. Kenapa? Karena noken dari kulit kayu ini rumit. Makan waktu yang lama. Dipintal, pakai tangan, sampai berbulan. Dan anak-anak muda generasi sekarang mereka memilih benang dari toko. Dan saya terus membantu mama-mama saya supaya mereka terus bertekun dengan budaya yang Tuhan memberikan kepada kami. Lebih khususnya perempuan-perempuan Papua yang ada di balik gunung. Dari noken itu mereka menghasilkan, mereka bisa mendatangkan uang dan untuk mencukupi kehidupan mereka. Karena visi dan misi gubernur dan bupati
mandiri dan sejahtera. Bagaimana cara mandiri? Saya terus mengajarkan kepada mereka. Yang sangat luar biasa, mama-mama saya ketika mereka bertekun, dari hasil noken itu, mereka punya anak-anak, sementara ini ada yang kuliah di bagian kedokteran, hasil dari noken itu. Ada yang guru, sementara susun skripsi, ada yang sekolah tinggi teologi. Dan generasi ini, mereka akan kembali menjadi terang dan garam untuk kabupaten mereka, untuk Papua, dan untuk dunia. Saya yakin bahwa saya sedang menjalankan stafet Bapak saya. Adalah orang pertama yang mendapatkan cahaya terang itu. Tidak tanpa mengajar, dia mendapatkan cahaya uruf itu. Dan dia kembali mengajar adik-adiknya, dan adik-adiknya bisa jadi mantri, adik-adiknya bisa jadi guru, dan juga pendeta. Dan anak-anak mereka saat ini mereka kerja di provinsi. Ada yang sudah jadi anggota dewan di kabupaten-kabupaten, dan anak-anak berhasil. Itu yang membuat saya terus semakin hari mengajar dan mengarahkan mama-mama saya hidup di balik gunung sana. Noken ini unik. Noken salah satu kebanggaan kami perempuan Papua. Karena dalam noken ini bisa bisa isi sayur sebanyak mungkin, dan juga ubi, dan juga hal-hal yang bisa isi di dalam noken bisa. Dan juga anak-anak kami ketika mereka lahir, kami isi di dalam noken ini. Dengan noken ini, terbukti bahwa Gubernur Provinsi Papua, Lukas NMB, dilahirkan dan dibesarkan di dalam noken. Dengan bupati-bupati Pegunungan Tengah, dilahirkan dan dibesarkan dalam noken ini. Dan saya bangga sebagai anak daerah yang ada di balik gunung. Anak-anak Papua yang sangat luar biasa, bisa melihat daerahnya sendiri, negerinya sendiri. Ada kreasi-kreasi baru muncul di dalam diri saya. Seperti baju yang saya pakai ini. Dulunya kami pakai noken seperti ini. Noken di kepala, terus tas ini saja. Terus sali yang saya punya, anak kecil punya sali yang saya bawa ini. Dulunya pakai ini saja, tetapi ada kreasi-kreasi baru. Tuhan memberikan semakin hari, Tuhan memberikan hikmat kepada saya, sehingga bisa bikin baju. Awalnya saya bikin baju yang saya pakai ini, awalnya saya bikin sudah 4 kali salah. Kelima kali baru jadi baju ini yang saya pakai. Dan ada bisa bikin ikat pinggang dari kulit kayu, dan bisa jadi rompi, bisa jadi baju. Maaf sekali lagi, maaf. Ini bisa jadi BH dari kulit kayu, dan juga bisa jadi kantung kolok teh, dan juga bisa jadi tempat laptop tas belakang dari kulit kayu. Dan juga bisa jadi rok. Dan juga bisa jadi baju. Dan juga dari saya belajar pertama bikin sepatu dari benang toko. Noken ini warisan yang diberikan oleh Tuhan, pengetahuan yang diberikan oleh leluhur kepada kami perempuan-perempuan yang ada di balik gunung. Dan juga baju dari benang toko, saya bisa bikin baju langsung.
Dan juga ini ada baju rasta dari benang toko. Dan ini dari kulit kayu, bisa jadi topi seperti kakak Luna pakai. Perempuan-perempuan Papua punya potensi yang sangat luar biasa. Tapi untuk mengembangkan ini, kami membutuhkan orang-orang seperti Bapak Ibu. Dan saya menyampaikan terima kasih kepada keluarga besar KTI Forum Kawasan Timur Indonesia. Ketika saya hadir di sini, sesuatu hal yang baru saya mendapatkan. Sesuatu hal yang sangat luar biasa saya mendapatkan dan saya bawa pulang untuk membangun daerah saya sendiri, negeri saya sendiri, kampung saya sendiri. Terima kasih keluarga besar Forum Kawasan Timur Indonesia. Terus lanjutkan pembangunan untuk orang-orang Papua yang tertinggal di pendalaman. Terus lanjutkan. Alaninom, Terima kasih.